Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan juga rahmatnya kita semua dapat diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita dapat mengikuti rangkaian perkuliahan mata kuliah Geografi Desa dan Kota dengan senantiasa semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 14 yang merupakan kelompok terakhir daripada tugas kelompok mata kuliah Geografi Desa dan Kota. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Joni Fuad Al-Fajani, dan yang kedua adalah teman saya, Saudara Rafif Hakim. Nah, di sini saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mega selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Desa dan Kota, karena teman saya, Rafif Hakim, sedang mengalami kendala ataupun gangguan dalam rangka menyelesaikan tugas ini gitu. Jadi untuk sekarang yang mempresentasikan materi itu hanya saya sendiri gitu. Langsung saja mungkin ya untuk mempersingkat waktu juga. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perubahan struktur kota sebelum dan juga sesudah pandemi COVID-19. Nah, di sini saya membawa ataupun menggunakan studi kasus terhadap tempat tinggal saya sendiri, yaitu Kota Tasikmalaya, sehingga materi yang akan saya jelaskan adalah mengenai perubahan struktur Kota Tasikmalaya selama pandemi COVID-19. Nah, adapun submateri yang akan saya jelaskan pada rangka presentasi kali ini, yaitu yang pertama adalah pengertian struktur kota, yang kedua adalah letak geografis Kota Tasikmalaya, yang ketiga adalah keadaan sosial ekonomi sebelum dan juga sesudah pandemi, nomor 4 dinamika perubahan struktur kota, dan juga nomor 5 adalah keadaan interaksi sosial sebelum dan juga sesudah pandemi COVID-19. Nah, di sini materi pertama yaitu mengenai definisi ataupun pengertian daripada struktur kota itu sendiri. Struktur kota merupakan gambaran dari distribusi tata guna lahan dan juga sistem jaringan. Penjabaran struktur kota membentuk pola kota yang menginformasikan antara lain kesesuaian lahan, kependudukan, guna lahan, sistem transportasi, dan sebagainya, di mana semuanya itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, di sini Setiawan pada tahun 2004 menyatakan bahwasannya struktur kota itu terdiri dari kependudukan, guna lahan, dan juga jaringan jalan. Kemudian Berry pada tahun 1965 dalam Dal Juni 1987 di halaman 32 menyatakan bahwasannya struktur kota itu terdiri atas 3 unsur, yaitu kerangka, daging, dan juga darah. Yang mana kerangka itu merupakan jaringan jalan, kemudian daging merupakan kompleks perumahan ataupun pemukiman penduduk, dan darah itu adalah manusia dengan segala gerak-geriknya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenai keadaan geografis daripada Kota Tasikmalaya itu sendiri. Nah, Tasikmalaya ini merupakan kota otonom yang secara yuridis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Tasikmalaya. Secara geografis, Kota Tasikmalaya ini terletak di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada 108 derajat 08 menit 83 detik sampai dengan 108 derajat 24 menit 02 detik bujur timur, dan juga 7 derajat 10 menit sampai dengan 7 derajat 26 menit 32 detik lintang selatan di bagian tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat.
Kedudukan ataupun jarak Kota Tasikmalaya daripada ibu kota Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, sekitar 105 km, dan juga jarak dari ibu kota negara, daerah khusus ibu kota Jakarta, antara Jakarta dan Tasikmalaya itu kurang lebih 225 km. Nah, di sini di samping ada peta administratif daripada Kota Tasikmalaya itu sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat sama-sama bahwasanya Kota Tasikmalaya ini berbatasan dengan beberapa wilayah. Di antaranya sebelah utara Kota Tasikmalaya ini berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan juga Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kecamatan Cahurbeti, kemudian Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, dengan batas Sungai Citanduy. Yang kedua adalah di sebelah timur Kota Tasikmalaya ini berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan juga Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas yaitu Sungai Ciulan. Yang ketiga, sebelah selatan Kota Tasikmalaya ini berbatasan dengan Kecamatan Sukaratu, Kecamatan Lewisari, Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame, dan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian di sebelah barat Kota Tasikmalaya ini berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya dan Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, secara topografi Kota Tasikmalaya ini berdasarkan bentang alamnya itu berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut, dan juga mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi Kota Tasikmalaya ini berada di Kelurahan Bungursari, Kecamatan Bungursari, ataupun tepatnya yaitu berada pada daerah kaki Gunung Galunggung, yaitu sekitar 503 meter di atas permukaan laut. Sedangkan titik terendah daripada Kota Tasikmalaya ini berada di Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, yaitu sekitar 201 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang selanjutnya adalah keadaan sosial ekonomi sebelum dan sesudah pandemi. Tasikmalaya ini dikenal sebagai kota santri, khususnya di era sebelum 1980-an, karena hampir di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya ini tersebar beberapa ataupun bisa saya jabarkan ratusan pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam, baik itu pondok pesantren yang besar maupun kecil. Bahkan beberapa ataupun ada salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya ini melahirkan tokoh perjuangan nasional, yaitu diantaranya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa. Kemudian berdasarkan data daripada Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk pada tahun 2019 yaitu sebanyak 719.882 jiwa, hampir 70% pusat bisnis dan juga pusat perdagangan Tasikmalaya ini terletak di jalur utama selatan Pulau Jawa, yaitu di wilayah Provinsi Jawa Barat. Bidang-bidang yang sangat potensial di Kota Tasikmalaya diantaranya adalah bidang perhotelan, perbankan, dan juga kemudian pusat perbelanjaan baru, pusat pendidikan, pusat wisata, baik itu wisata belanja ataupun wisata kuliner, dan juga pusat industri. Kota Tasikmalaya ini memiliki berbagai macam potensi, salah satunya yaitu potensi industri bordir yang sudah bisa dibilang sudah cukup mendunia gitu saat ini. Nah, pada saat ini pemerintah Kota Tasikmalaya ini membuat sentra kerajinan bordir untuk para pengrajin di Tasik gitu, yang berlokasi yaitu tepatnya di Kawalu. Selain itu, potensi lain yang juga tak kalah menonjol daripada Kota Tasikmalaya ini adalah adanya industri sandal yang terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Mangkubumi. Nah, berdasarkan data di atas, sebelum pandemi, interaksi sosial antara wilayah di Kota Tasikmalaya berjalan baik-baik saja, sebagaimana mestinya. Kota Tasikmalaya ini, yang pada masa sekarang dikenal sebagai daerah node ataupun pusat kegiatan ekonomi di Priangan Timur,
sebagaimana dituangkan dalam teori konsentris yang pertama kali dikemukakan oleh Ernest Burgess. Daerah-daerah pemasok seperti daerah Singaparna, Taraju, Ciamis, Garut dengan lancarnya dapat memasok kebutuhan-kebutuhan pasar pada setiap harinya yang dipasok ke salah satu pasar induk terbesar di Jawa Barat yang ada di Kota Tasikmalaya di Kecamatan Mangkubumi, yaitu Pasar Cikurubu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dinamika perubahan struktur kota daripada Kota Tasikmalaya. Perubahan struktur kota pada saat pandemi ini sangat terasa di mana sebagian ataupun beberapa pusat perdagangan, perindustrian, transportasi, dan yang lainnya itu mengalami keterhambatan. Di sini menurut Nurjani Sudaputu nih pada tahun 2001 menjelaskan bahwasanya permasalahan dasar sebuah perkotaan di negara berkembang akan terus berlangsung. Proses pertumbuhan yang berjalan sesuai paralel dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perubahannya baik itu secara fisik maupun non-fisik menuju suatu kondisi dari adanya tekanan pada hasil ekonomi, politik, sosial maupun budaya di masyarakat. Begitu juga untuk salah satu penyangga Kota Tasikmalaya yang mana beberapa perubahan struktur kota dipercepat dan digunakan sebagai tempat untuk isolasi untuk masyarakat yang terkena ataupun terinfeksi COVID-19. Pembangunan kawasan kota yang harus berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai dan juga memperbaiki ketimpangan pada perubahan ekonomi dan juga kebudayaan di masyarakat. Beberapa perubahan kota selama pandemi di Kecamatan Kawalu. Nah, di sini saya mencontohkannya beberapa perubahan selama pandemi di Kota Tasikmalaya, yaitu tepatnya di Kecamatan Kawalu. Yang pertama adalah perubahan pola konsumsi. Bisa diketahui saat COVID-19 ini terjadi ataupun masyarakat itu banyak yang berbondong-bondong pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan pokok, sehingga menyebabkan pola konsumtif daripada masyarakat di Kecamatan Kawalu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perubahan moda transportasi. Pada saat pandemi ini, masyarakat banyak yang beralih yang menggunakan transportasi non umum ataupun masyarakat membeli transportasi ataupun lebih memilih untuk memakai transportasi milik pribadi gitu, baik itu transportasi beroda 2 ataupun kendaraan bermotor ataupun kendaraan roda 4. Hal ini diakibatkan adanya pengetatan ataupun beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika kita memilih moda transportasi umum gitu. Kemudian yang ketiga adalah berubahnya mata pencaharian daripada masyarakat. Nah, banyaknya masyarakat yang di PHK daripada pabrik-pabrik industri, sehingga masyarakat beralih menjadi membangun usaha kecil gitu, membangun usaha berdagang ataupun menjadi petani di desa. Ada gitu yang jadi petani di desa juga. Kemudian yang keempat adalah pembangunan yang dipercepat. Contohnya bisa dilihat di sebuah Kecamatan Kawalu, di sebelah Kecamatan Kawalu ada sebuah bangunan rumah sakit yang mana rumah sakit ini dijadwalkan akan selesai pada tahun 2022, akan tetapi pada saat pandemi ini rumah sakit tersebut sudah selesai dibangun sekitar akhir 2019 dan juga awal 2020. Perubahan struktur kota di masa pandemi, masyarakat itu diharuskan untuk menjaga jarak antar sesama, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga membawa sanitizer kemanapun masyarakat itu pergi gitu. Nah, di sini ada materi mengenai interaksi sosial sebelum dan juga sesudah pandemi COVID-19. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi pihak satu dengan pihak lain
dalam tindakan tertentu. Tindakan ini sesuai dalam norma yang berlaku dalam masyarakat, di mana manusia tidak lagi ataupun tidak bisa hidup secara sendiri. Sama halnya dengan masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya. Interaksi sosial yang terjalin sebelum pandemi, masyarakat Kecamatan Kawalu memiliki potensi industri kreatif seperti bordir. Kemudian industri kreatif ini didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan, serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memperdaya daya kreasi dari ataupun daya cipta individu tersebut. Industri kreatif ini memiliki peran dalam menciptakan kesejahteraan serta lapangan kerja dengan menghasilkan dan juga mengeksploitasi daya kreasi dan juga daya cipta daripada setiap individu masyarakat. Nah, di Kecamatan Kawalu ini memiliki potensi industri kreatif yang tersebar di seluruh kelurahan dengan jumlah unit usaha industri kreatif bordir sebanyak 1.056 unit dengan jumlah tenaga kerja mencapai 10.288 orang dan juga sebagian besar pekerjanya itu berasal dari penduduk lokal Kecamatan Kawalu itu sendiri. Kemudian pendapatan pada saat sebelum pandemi sekitar interaksi sosial yang terjalin di masyarakat setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini menjadi terbatas dan juga mengalami perubahan yang signifikan, baik dari orang yang bekerja maupun orang yang memiliki usaha bordir tersebut gitu. Sehingga jumlah pekerja dan juga jumlah produksi dikurangi karena keterbatasan penjualan yang seharusnya bisa sampai keluar kota karena dikarenakan adanya pembatasan sosial dan beberapa kota juga melakukan lockdown sehingga mobilitas daripada jual beli itu sangat terhambat. Perubahan struktur kota pada saat pandemi ini sangat terasa di mana sebagian beberapa pusat perdagangan, perindustrian, transportasi dan yang lainnya mengalami keterhambatan. Menurut Nurjani Sudaputuni pada tahun 2021 menjelaskan bahwasanya permasalahan dasar sebuah perkotaan di negara berkembang ini akan terus berlangsung proses pertumbuhannya yang berjalan secara paralel dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, dengan adanya pandemi ini, perubahan baik secara fisik maupun non-fisik menuju suatu kondisi dari adanya tekanan pada hasil ekonomi, sosial, politik, maupun budaya di masyarakat. Kemudian pembangunan kawasan kota yang harusnya berkelanjutan merupakan salah satu proses yang harus dihadapi untuk mencapai dan juga memperbaiki ketimpangan pada saat perubahan ekonomi dan juga kebudayaan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa perubahan kota selama pandemi di Kecamatan Kawalu, sesuai apa yang tadi saya sebutkan. Yang pertama yaitu perubahan pola konsumsi, perubahan moda transportasi, sistem pembelajaran dan juga berubahnya mata pencaharian penduduk di Kecamatan Kawalu itu sendiri. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan materi ataupun kurang maksimalnya saya pribadi dalam menyampaikan materi. Dengan segala permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi kali ini saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.